Halo geng, salam rimba para pionir. Setelah sebelumnya kita membahas mengenai peta, sekarang kita akan membahas mengenai kompas. Jika diibaratkan, peta adalah mata kita untuk melihat seluruh area lokasi yang sedang kita jajaki, maka kompas adalah kaki kita atau alat bantu untuk kita menentukan arah dan bergerak menuju tujuan kita. Kompas adalah sebuah alat untuk menunjukkan utara dan selatan magnetis bumi apabila tidak dipengaruhi oleh daya magnetis lainnya. Dalam bernavigasi, biasanya ada dua jenis kompas yang kita ketahui. Pertama adalah kompas bidik, dan yang kedua adalah kompas base plate atau biasa dikenal juga dengan kompas orientering. Perbedaan mendasar dari dua kompas ini adalah kompas base plate biasanya memiliki fitur-fitur yang lebih canggih dari kompas bidik. Dan dia biasanya memiliki badan kompas yang transparan sehingga bisa kita gunakan untuk melihat peta di bawahnya. Dalam bernavigasi darat, biasanya kompas yang kita gunakan adalah kompas base plate karena kita tidak memerlukan alat tambahan untuk menentukan sudut seperti busur derajat seperti apabila kita menggunakan kompas bidik. Sekarang kita akan mempelajari tentang bagian-bagian kompas. Pertama, ini adalah badan kompas atau piringan plastik yang jernih tempat kompas tertanam. Lalu ada jarum kompas yang berfungsi sebagai penunjuk arah utama yang bergerak berdasarkan medan magnet. Lalu ada rumah jarum kompas, adalah lingkaran plastik yang jernih yang menampung jarum kompas magnet. Lalu ada garis meridian kompas yang bisa kita gunakan untuk menyejajarkan arah utara kompas dengan arah utara peta. Lalu ada dial penunjuk indeks sudut yang menunjukkan sudut yang bisa kita putar 360 derajat. Nah, di sini indeks sudut yang ditampilkan biasanya ada dua macam. Yang pertama adalah indeks sudut dengan satuan mil dengan rentang 0 sampai 6400 dan juga ada sudut dengan satuan derajat dengan rentang 0 sampai 360. Lalu setelah itu ada garis indeks untuk menunjukkan sudut yang terbaca. Lalu setelah itu ada bullseye atau water pass, yaitu lingkaran yang berisi cairan untuk menunjukkan apakah kompas ini berada dalam posisi level atau sejajar dengan garis horizontal atau tidak. Dan di beberapa kompas ada juga klinometer yang berfungsi untuk mengukur sudut kemiringan suatu objek. Setelah itu, pada lempeng badan kompas, biasanya juga pada kompas orientering utamanya ada informasi mengenai roamer untuk mengukur koordinat pada peta serta penggaris untuk mengukur jarak. Setelah memahami bagian-bagian kompas, sekarang kita akan mencoba menggunakan kompas. Hal yang pertama kita coba adalah kita akan mencoba mengukur suatu sudut azimut dari objek yang kita bidik. Sudut azimut adalah sudut suatu objek relatif terhadap arah utara. Pertama, kita sejajarkan kompas ke arah objek yang sedang kita bidik. Setelah itu, pastikan kompas dalam keadaan datar atau level. Setelah kita yakin kompas sudah menunjuk ke arah yang objek yang sedang kita bidik, kita bisa putar dial sudut kompas hingga utara jarum kompas masuk ke dalam utara rumah kompas. Setelah utara jarum kompas berada di dalam utara rumah kompas, kita bisa membaca sudutnya dengan melihat himpitan antara dial derajat kompas dengan garis indeks. Seperti misalnya di sini terbaca 10 derajat. Maka artinya sudut azimut dari objek yang sedang kita bidik memiliki nilai 10 derajat. Setelah kita belajar bagaimana cara mengukur sudut azimut menggunakan kompas, sekarang kita akan belajar bagaimana mengukur suatu kemiringan objek menggunakan klinometer pada kompas. Di sini saya sudah memiliki sebuah kompas dengan fitur klinometer di dalamnya. Pertama, yang perlu kita lakukan adalah kita putar dial derajat sudut kompas hingga arah barat atau W atau 270 derajat berhimpitan dengan garis indeks. Setelah itu, kita sejajarkan badan kompas dengan objek yang sedang kita ukur derajat kemiringannya. Setelah kita yakin kompas kita sejajar dengan objek yang sedang kita ukur, kita bisa membaca angka kemiringan objek tersebut dengan melihat garis indeks klinometer yang berada di dalam rumah kompas. Seperti misalnya di sini terbaca 30 derajat. Artinya objek yang sedang kita ukur memiliki kemiringan 30 derajat.
Sekarang kita akan belajar untuk mengukur sudut azimut di peta menggunakan kompas. Kita akan mengambil contoh untuk mengukur sudut azimut dari Pasir Gede menuju Puncakan 656. Pertama, kita posisikan kompas sehingga kompas membentuk garis lurus antara puncak Pasir Gede dengan puncak 656. Pastikan pangkal kompas itu berada di Pasir Gede sebagai titik yang ingin kita ukur azimutnya ke arah 656. Setelah itu kita putar dial sudut kompas hingga arah utara rumah kompas sejajar dengan arah utara peta. Inilah yang membedakan ketika kita mengukur azimut pada medan sebenarnya dengan mengukur azimut pada peta. Pada medan sebenarnya, arah utara jarum kompas harus masuk ke utara rumah kompas. Tapi pada penggunaan pengukuran sudut di peta, yang kita pastikan adalah arah utara rumah kompas sejajar dengan arah utara peta. Kita bisa memastikannya dengan melihat garis meridian yang ada di rumah kompas. Usahakan sejajarkan garis meridian itu dengan garis grid vertikal yang ada pada peta. Setelah itu kita bisa lihat di garis indeks, di situ terbaca 250 derajat. Artinya sudut azimut dari Pasir Gede menuju Puncakan 656 memiliki angka 250 derajat. Sekian para pionir, kita sudah belajar bagaimana cara menggunakan kompas. Dan yang paling penting, kita juga jangan lupa untuk selalu merawat kompas kita. Ketika teman-teman sedang berkegiatan di lapangan, selalu bersihkan kompas kita agar dia terhindar dari kotoran-kotoran yang bisa merusak komponen kompas, dan jauhkan kompas dari benda-benda bersifat logam ataupun yang memiliki magnet, sehingga medan magnetis kompas tidak terganggu. Terima kasih para pionir. Jika ada masukan atau saran, silahkan cantumkan di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe channel Wanadri Media, karena kami akan terus berbagi edukasi petualangan alam terbuka. Salam rimba, Wanadri!